Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini, Tela Sawah Lelang. Hari ini Tela akan menceritakan seputar cerita horor lagi berdasarkan kisah nyata ya guys. Ini diceritakan seorang wanita yang baik hati dan cantik. Dia dibunuh dan disiksa secara brutal, kemudian dikuliti secara hidup-hidup. Bagaimana kisahnya? Ikuti video ini sampai akhir ya. Diceritakan seorang pelajar wanita yang cantik dan berambut pirang yang bernama Katarzyna Zawada, berumur 23 tahun, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1976. Keluarga dan teman-temannya biasa memanggil dengan sebutan Kasia. Kasia adalah anak yang baik, tetapi pemalu dan pendiam. Di tempat dia belajar, dia tidak terlalu punya banyak teman guys. Mungkin karena sifat dia yang pemalu, sehingga dia hanya punya beberapa teman saja. Kasia mendaftar untuk belajar psikologi di sebuah universitas di daerah Krakow, Polandia. Ia mengikuti jejak ibunya yang adalah seorang psikolog anak. Namun itu bukanlah pilihan yang tepat bagi Kasia dan kemudian mengubah mata kuliahnya menjadi jurusan keagamaan. Kasia adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya. Kasia juga sangat menyayangi ayahnya. Pada suatu hari pada bulan Januari 1996, ayahnya ini mengajak Kasia untuk mendaki gunung guys. Karena mereka emang suka sekali mendaki dan melakukan itu secara bersama. Namun suatu tragedi terjadi ketika mereka mendaki gunung, lalu ayahnya ini terpeleset dan jatuh guys. Akibat musibah ini, ayah Kasia mengalami cedera punggung yang menyebabkan nyawanya meninggal. Setelah Kasia kehilangan ayahnya, dia tidak sama lagi guys seperti yang dulu. Dia menjadi depresi akibat kehilangan ayahnya ini. Dia menyalahkan dirinya atas kematian ayahnya. Karena depresi Kasia yang mencapai kecenderungan untuk dia bunuh diri, Kasia ini harus berobat ke psikiater untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Ibunya yang khawatir takut Kasia ini akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. Biasanya kan orang yang depresi itu seringkali menyakiti diri sendiri, atau mungkin lebih seremnya lagi dia bisa bunuh diri guys, karena dia benar-benar merasa bersalah atas dirinya sendiri gitu. Nah, semenjak ayahnya ini meninggal, Kasia ini hidup berdua dengan ibunya. Ibunya ini yang bernama Marta hidup di Nowa Huta, Polandia. Nah, semua ini berawal ketika Kasia tidak menemui janjinya dengan ibunya untuk datang ke psikiater itu untuk berobat di sana, itu pada tanggal 12 November tahun 1996 guys. Nah, ketika itu ibunya khawatir guys. Kenapa ya Kasia tidak datang menemui ibunya, padahal Kasia ini selalu menepati janjinya dengan ibunya untuk berobat. Lalu ibunya Kasia ini yang bernama Marta ini melaporkan kehilangan Kasia ini ke pihak polisi. Lalu kata polisi, kehilangan seseorang ini harus diproses selama 24 jam dulu, baru bisa untuk mencari seseorang ini guys. Dan ketika itu polisi beranggapan Kasia ini kan sudah berusia 23 tahun. Dia sudah dewasa dan dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak untuknya. Mungkin dia pergi dengan teman-temannya dan tidak memberitahukan itu kepada ibunya, sehingga ibunya ini merasa khawatir dan beranggapan kalau Kasia ini menghilang. Soalnya kan belum sampai 24 jam, tapi ibunya ini sudah melapor ke polisi guys. Nah, sedangkan di polisi, kasus kehilangan ini harus mencapai 24 jam dulu, sehari, baru polisi ini bisa mencari tersangka tersebut. Karena kurangnya penelusuran dari polisi, ibunya ini tidak sabaran guys. Dia merasa khawatir sama Kasia. Lalu dia menyewa detektif swasta untuk melakukan pencarian terhadap putrinya. Nah, setelah 24 jam, akhirnya polisi melakukan pencarian terhadap Kasia ini. Polisi lalu memproses kasus kehilangan yang Kasia ini dan mencari titik terang di mana Kasia ini berada. Polisi juga sudah menghubungi teman-temannya Kasia, namun mereka mengatakan Kasia sedang tidak bersamanya.
Polisi tidak menemukan jejak apapun atau rekaman atas kehilangan Kasia ini. Seakan-akan Kasia ini ditelan bumi, hilang dalam sekejap, guys. Pada tanggal 6 Januari 1999, hampir 2 bulan setelah Kasia ini hilang, misteri hilangnya rahasia ini mulai terungkap, guys. Salah satu kapal berlayar di perairan Sungai Vistula. Tiba-tiba awak kapalnya menyadari bahwa baling-baling kapalnya macet dan tidak mau berputar. Nah, ketika awak kapalnya ini memeriksa baling-baling tersebut dari kejauhan, dia melihat sebuah bahan kasar yang menyangkut di baling-baling tersebut. Dan ketika awak kapalnya ini memeriksa secara dekat, alangkah terkejutnya dia, karena dia melihat bahan kasar tersebut ada telinga manusia, guys. Nah, karena hasil penemuannya ini, dia melaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Melalui tes DNA yang dilakukan oleh pihak polisi, dipastikan bahan kasar tersebut adalah kulit manusia milik Katarzyna Zawada, guys. Kulit Kasia yang ditemukan ini mulai dari paha sampai telinga bagian kiri, guys. Artinya kulit Kasia ini tergores. Kasia ini diyakini disiksa terlebih dahulu lalu dibunuh secara brutal oleh pelakunya. Nah, yang paling mengerikan lagi, dia ini dikuliti secara hidup-hidup, guys. Setelah dikuliti, bagian depannya ini mungkin dibuang ke laut, guys. Nah, kulit bagian belakangnya ini dijadikan jas oleh pelaku tersebut, guys. Seperti pakaian dari kulit manusia. Biasanya kan orang membuat jas atau baju atau mantel dari kulit hewan kan ya, dari bulu-bulu hewan. Nah, ini dia melakukannya dari kulit manusia, guys. Nggak manusia sekali ya. Seminggu setelah ditemukan kulit Kasia ini, bagian kaki kanan dan kulit lainnya berhasil ditemukan di wilayah perairan sungai yang sama sewaktu mereka menemukan kulit bagian depannya Kasia ini. Nah, pada tahun 2012 polisi memulai lagi pencarian Kasia ini, guys. Namun pencarian tersebut hanyalah sia-sia. Polisi tidak menemukan jejak apapun tentang si pelakunya ini. Tidak ada juga bukti yang mengarah kepada pelaku ini kalau dia yang melakukannya. Jadi polisi tidak bisa menahannya, guys, karena tidak ada bukti apapun tentang dia yang membunuhnya. Setelah kejadian tersebut, polisi tidak bisa lagi mencari informasi tentang siapa pembunuh Kasia ini. Jadi kasus ini menjadi dingin, guys. Dan 19 tahun lamanya kasus itu tidak bisa diungkap kembali. Nah, pada Oktober 2017, polisi akhirnya menangkap tersangka yang berusia 52 tahun. Dia bernama Robert Janjewski. Polisi bisa menangkap dia karena ada surat rahasia yang datang ke pihak polisi yang mengatakan kalau si Robert ini yang membunuh Kasia selama ini. Mungkin temannya ini juga merasa bersalah ya, guys. Sebenarnya dia tahu siapa pembunuhnya, tapi dia tidak melaporkannya ke polisi. Sampai suatu saat dia merasa jenuh dan ingin melaporkan kasus tersebut ke pihak polisi, membantu Kasia supaya tenang di alam sana. Nah, dia memberikan surat tersebut ke pihak polisi sehingga polisi mengetahui siapa pembunuh Kasia. Robert dulu pernah bekerja di kamar mayat. Dia mempunyai kepribadian yang buruk, apalagi dalam mengganggu ketenangan wanita. Ternyata emang selama ini gangguan kejiwaannya yang kena, guys. Robert ini juga pernah menganiaya, menguliti, dan membunuh kelinci. Mungkin kelinci ini sebagai percobaannya dulu, guys. Dia pengen membunuh seseorang mungkin kan. Nah, dia mencoba dulu ke kelinci ini. Dia sanggup gak untuk membunuh kelinci ini? Dia bisa gak menguliti kelinci ini sehingga dia bisa menerapkan ke manusia yang ingin dia kuliti? Ternyata keahlian yang coba-coba terhadap kelinci ini bisa melakukan pembunuhan tersebut secara rapi, guys. Tidak ada yang tahu selain temannya ini. Kalau tidak karena temannya ini yang melapor ke pihak polisi, sampai sekarang kasus ini masih menjadi dingin, guys. Nah, hasil sidang yang dilakukan pada Robert ini dilakukan secara tertutup pada tahun 2019. Tidak ada yang tahu berapa lama Robert dihukum dalam penjaranya, guys.
Nah, sekian dulu cerita hari ini dari Tekla guys. Terima kasih kalian telah mendengarkan cerita Tekla hari ini. Maaf karena banyak kekurangan dalam video ini ya guys. Dan terima kasih atas masukan kawan-kawan semua untuk Tekla. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Supaya bisa mendengarkan cerita horor Tekla di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video Tekla berikutnya. See you.